Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Kisah Inspiratif atau KIS. Nah, semuanya gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat ya. Nah, hari ini kita ada seperti biasa kembali lagi dengan episode yang sekarang udah episode 3. Yeay, semoga akan bertambah episodenya lagi. Dan semakin banyak orang-orang yang hebat yang kita undang dan berbagi kisahnya, dan teman-teman bisa mengambil manfaatnya. Nah, sebelum itu terkadang ada yang nanya ya, KIS itu apa ya? Nah gitu, sedikit ya diceritakan. KIS itu seperti yang udah disampaikan tadi, kisah inspiratif. Jadi latar belakangnya apa sih, kenapa harus buat ini? Karena kita kan sebagai manusia itu banyak hal, tantangan yang ada di dalam hidup kita gitu ya. Terkadang kita sudah berhasil melaluinya dan melewatinya. Nah, bagaimana sih kisah ini bisa kita bagikan kepada teman-teman yang lain? Semoga harapannya yang lain juga bisa mendapatkan hikmah dari apa yang udah kita rasakan seperti itu. Mungkin ada di luar sana yang sama kondisinya seperti kita, gimana ya, aku harus apa ya, dan sebagainya. Dan harapannya semoga orang-orang juga bisa membuat diri dia bersemangat lagi ketika melihat, oh ternyata nggak hanya aku aja yang merasakan itu, tapi juga teman-teman yang lain juga ada. Nah, jadi harapannya seperti itu. Tujuan lain seperti tadi yang dibilang, salah satunya membagikan kisah inspiratif yang dilalui oleh siapapun orang-orang hebat, dan membagikan motivasi dari kisah inspiratif yang telah dibagikan kepada pendengar, mengambil hikmah serta dapat merefleksikan kisah tersebut menjadi hal baik gitu. Nah, untuk tema kita hari ini, nah ada yang tahu? Kalau misalnya udah lihat di poster kita sebelumnya, itu ada tema kita hari ini, menjemput hikmah. Nah, menjemput hikmah, gimana ya menjemput hikmah? Seperti apa ya menjemput hikmah? Nah, untuk lebih tahu lanjutannya, kita akan ada nih narasumber kita. Nah, semoga harapannya dengan kita mendengarkan kisah narasumber kita hari ini membuat kita mengambil hikmah. Oh, ternyata hidayah itu datang kapan aja gitu, dan tinggal kita yang mengambilnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita panggil narasumber kita, namanya Cut Insani R. Belum nanya sih R itu apa, nanti kita tanyain. Penasaran kan? Nah, kalau gitu kita panggil dengan tepuk, dengan kamera action ya. Di atas ada apa? Lampu, kamera, action. Oke, mari kita undang. Kita tunggu dulu, lagi loading. Oke, ini dia. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Nah, iya, gimana nih? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Di mana nih? Nggak ada, lagi di ya biasa di warkop sekalian sama teman juga. Pemburu wifi ya, sama kayak kakak, pemburu wifi juga nih. Nah, oke nih, jadi tadi kakak juga udah memperkenalkan sedikit tentang Cut. Mungkin Icut bisa memperkenalkan lebih dalam lagi Icut supaya orang-orang lebih tahu siapa sih Icut ini, seperti apa sih orangnya, mungkin gitu. Oke, untuk itu dipersilahkan mungkin dengan dimulai dari namanya, asal, jurusan dan lainnya. Kalau misalnya ditanya siapa sih Icut ini cuman seorang muslimah yang mau untuk belajar jauh lebih baik lagi. Oke, perkenalkan namanya Cut Insani Raja Cut. Jadi tadi Kak Rita nanya R itu apa.
R itu dari Raja Cut gitu. Raja Cut itu seperti nasab keluarga gitu. Jadi keturunan ya dari ayah ke ayah lagi. Oke, Icut baik. sekarang kuliah di sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Aceh. Ya kan di Banda Aceh juga, di Batoh juga. Udah gitu doang sih, cuman kayak mahasiswa biasa aja, nggak ada kelebihannya, insya Allah. Nggak ada apa-apanya dibanding Karita nih. Aduh, setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, makanya kenapa kami juga, ini kakak penasaran nih dari Icut, makanya kenapa pasti ada sesuatu yang ingin dibagikan. Nah, itu juga kelebihan, ya kan? Oke, Ya, sedikit kak. Walaupun banyak kurangnya. Ya benar. Makanya kita langsung saling mengingatkan untuk terus memperbaiki diri ya, Dek. Nah, untuk informasi kita sama-sama dari Banda Aceh. Ya lucu nggak sih? Sebenarnya yang Banda Aceh juga, tapi dari manapun itu yang penting kisah inspiratif itu tidak datang dari satu tempat aja, tapi bisa berasal dari mana saja. Benar? Iya, benar. Jadi aktivitas sekarang ini apa aja nih, Cun? Gimana Kak? Aktivitas sekarang ini ngapain aja? Aktivitas Icut selain jadi mahasiswa biasa sering untuk turun-turun jadi relawan-relawan kayak gitu. Cuman ya gitu-gitu aja sih Kak. Kalau kemarin itu cuman ini sempat ketunda. Kalau bulan-bulan kemarin itu sebagai relawan pengajar anak-anak pemulung gitu. Jadi ya ngajarin adik-adik kecil itu aja biar ya insya Allah biar besarnya kan bisa berguna bagi agama dan bangsa kan. Itu Amin. aja. Mulia sekali. Oh, kagum deh. Nah, selain jadi bergabung sama yang tadi sama yang anak-anak pemulung itu, yang ngajarin anak-anak pemulung itu udah berapa lama? Dari tahun berapa gitu? Mulai ngajar dari di adik-adik itu sekitar dari bulan 6 awal Julian ya. Awal Juli. Mulai aktif mengajar itu awal Juli sampai pada akhirnya itu terakhir kemarin Agustus karena ditunda dulu karena kan di Banda Aceh itu kan lagi melonjaknya COVID ya. Jadi karena memang komunitas itu juga di bawah asuhannya Ibu Darwati Agani. Kakak kan dari Aceh nih, dari Banda Aceh pasti tahu Ibu Darwati Agani siapa. Jadi kita sebagai relawan ikut ikut prosedurnya. Jadi kalau misalnya dibilang kita pending dulu, kita pending. Nanti kalau misalnya ayo kita lanjut ngajar lagi, ya tetap ngajar gitu. Gitu aja. Wow. Kak. Boleh nih, kebetulan kakak juga di Banda Aceh, mungkin bisa diajak-ajak. Oh ya boleh Kak, boleh insya Allah nanti kita belajar kita ajarkan sama-sama biar generasi-generasi di setelah kita itu jauh lebih di atas kita. Maksudnya bukan lebih di atas kita, kalau kita bisa mereka akan jauh lebih bisa lagi. Oke, amin. Ya ampun, mulia sekali ya. Memang kalau sesuatu yang dibangun itu dengan tulus, pastinya itu hasilnya juga akan baik ya. Nah, amin Kak, insya Allah amin. Amin ya Allah. Jadi ngomong-ngomong nih, kan kita ketemu kalau nggak salah itu beberapa hari yang lalu ya, apa minggu lalu gitu ya. Terus kakak ngeliat Icut semester berapa sekarang? Icut sekarang semester 5 Kak. Oh, semester 5. Kuliah. Nah, jadi kakak mikir kan waktu itu ketemu Icut dan sama teman-temannya, wah ini kira-kira apa ya yang membuat Icut ini bisa memutuskan memakai cadar. Jadi kakak emang penasaran banget dengan itu. Mungkin boleh dong sedikit diceritakan tentang tantangan hidupnya Icut nih, sehingga bagaimana sih menyelesaikannya dan pada akhirnya memutuskan memakai cadar gitu. Lupa lagi.
Itu berawal dari di titik terpuruk Icut nih. Karena kan orang kalau misalnya nggak terpuruk itu nggak akan cari jalan keluarnya nih. Gimana caranya bisa keluar dari zona tersebut. Jadi itu di tahun 2017 itu dimana Icut cari jati diri Icut jauh lebih baik lagi. Kan sekilas Icut udah cerita sama Kak Frita. Icut itu kenapa bisa seperti ini gitu kan. Jadi biasa dimana orang pernah rapuh serapuh-rapuhnya, itu Icut pernah di titik itu di saat semua orang menjudge Icut bahwa kenapa sih bisa seperti itu gitu, seharusnya kamu nggak seperti itu. Dan terus di ini sampai mental juga, ya Allah kenapa semua orang kok nyalahin aku gitu, nggak ada yang berpihak sama aku gitu. Jadi belum lagi dengan Icut rasa semua pernah ngerasain. Kalau kita belum rata-rata, Icut nggak bilang semuanya, tapi hampir orang yang hijrah pernah merasa dikecewakan. Sangat-sangat dikecewakan. Sama juga seperti Icut. Icut pernah menaruh harapan, menaruh hati, baik dulu pada pasangan atau dengan sahabat terdekat gitu. Jadi di situ Icut memang benar-benar jatuh Kak, benar-benar jatuh. Sampai karena kan dulu Icut punya pemikiran, tapi pemikiran yang salah. Dulu Icut juga nggak seperti ini, jauh dari kata seperti ini. Mungkin teman-teman Icut tahu Icut seperti apa, yang sangat tomboy. Jangankan jilbab, itu kemana-mana nggak pakai rok Kak, gitu. Jangan dicontoh ya, maksudnya itu emang kayak pakai boxer aja. Mungkin kaum Adam tuh tahu kan, tahu boxer itu seperti apa. Icut dulu itu Kak, pakaian yang paling nyaman bagi Icut gitu. Jadi Icut cari jati diri. Kenapa semua orang seperti ini? Bahkan orang tuaku juga sampai ada yang bilang, udah ganti nama aja, nggak cocok namanya Cut Insani Raja Cut gitu katanya. Terus kayak kenapa ya? Terus teman Icut yang mengingatkan Icut, dia bilang, kalau kita seorang muslimah, secerdas apapun kita, sebanyak apapun prestasi kita, karena itu salah satu santri yang pernah ikut tilawah. Wow. Bayangin Kak, ikut MTQ tapi berpenampilan seperti preman. Jadi tidak mencerminkan gitu. Jadi kayak teman Icut bilang, orang nggak lihat itu, tapi Icut masih berdalih, kenapa semua orang hanya menilai dari covernya? Belum tentu saya yang seperti ini, tapi saya tidak mengerti sama sekali tentang agama. Bahkan saya membanggakan diri kayak, aku kan santri gitu, membanggakan diri. Padahal itu kan nggak boleh Kak. Jadi kayak membanggakan diri, aku kan seorang santri. Ya walaupun seperti ini, yang penting aku santri. Kayak gitu. Orang tahu apa sih tentang diri aku? Icut masih berdalih seperti itu. Dan sampai pada akhirnya Icut nggak lihat, memang dikasih petunjuk sama Allah, Icut sholat tahajud. Dalam waktu dekat itu, dalam semingguan itu, Icut terus-terusan sholat tahajud untuk cari jawaban dari semua kegundahan hati Icut. Gundah banget nih Kak, sampai kayak emang gak kemana-mana, emang nangis aja gitu. Kayak, ya Allah salah aku tuh apa? Kenapa semua orang pada kayak gini gitu. Jadi setelah itu Icut coba untuk minta petunjuknya sama Allah. Dikasih jawaban tuh Kak, secara berurutan dikasih jawaban. Mulai dari teman Icut bilang, dia kasih, nih pakai katanya, itu roknya tuh temenin aku dong katanya, nih pakai. Terus Icut bilang, nggak males, panas, kan enak kan pakai celana gitu. Terus dia bilang gini, coba deh pakai, pasti ada yang puji katanya gitu. Terus kayak Icut, ya udah pakai. Terus Abu yang nggak pernah lihat Icut pakai rok, Abu bilang gini, Icut kan sayang banget sama Abu nih, sayang banget sama Abu.
Karena secara Icut juga cewek satu-satunya di rumah. Emang anak perempuan satu-satunya di rumah. Jadi Abu bilang gini, ya Allah anak Abu cantik kali pakai rok, katanya gitu kan. Itu kan salah satu sebenarnya hidayah loh kak, tapi Icut nggak jemput. Benar, Itu benar. hidayah, tapi Icut nggak jemput. Icut bilang, apa coba pakai yang kayak gini? Masih dengan keras kepalanya Icut. Terus yang Icut yang tadinya nggak pernah lihat YouTube, semuanya Icut lihat YouTube. Tiba-tiba ada petuanya Ustadz Abdul Somad bilang gini, sesoleha apapun kita, sepintar apapun kita, sebanyak ilmu apapun kita, kalau perempuan tidak menutup aurat, sama aja nol, sama aja nggak ada ininya, nggak ada, gimana dibilangnya, sama aja kayak itu kewajiban kamu loh. Kayak gitu. Terus Ustadz Abdul Somad bilang gini, kalau orang tua kita sudah menjadi manusia yang paling baik, dalam artian kewajiban gak pernah ditinggal, semuanya dilakukan, perintah Allah semua dilakukan dan larangan dijauhi. Tapi kalau punya anak wanita, anak gadis yang membuka auratnya secara terang-terangan, jangankan secara terang-terangan, satu helai rambutnya aja keluar, haram bau surga dicium olehnya. Di situ Icut nangis sejadi-jadinya kak. Icut nangis banget. Icut bilang, kok aku jahat banget ya? Karena Icut kalau lihat ini, ingat ini sedih banget ya. Kok aku jahat banget ya? Jadi selama ini ayahku, ibuku, paman-pamanku, adik-adikku semuanya sholat, ngerjain kewajiban. Tapi karena aku sama aja bohong gitu. Hanya karena pemikiranku yang salah. Dulu Icut mikir gini, buat apa sih nutup pakai jilbab, berhijab, tapi hatinya nggak tertutup. Lebih baik nutup hati dulu, baru kita tutup jilbab kita. Terus sekarang Icut mikir, kalau hati tertutup, gimana hidayah mau masuk? Iya nggak sih kak? Ya benar banget. Jadi Icut pantas aja selama ini hidayah nggak pernah Icut jemput, karena nggak pernah mau masuk, karena hati yang Icut tutup. Jadi Icut cerita ke sahabat Icut nangis jadi-jadinya. Icut bilang, aku nggak mau jadi anak yang seperti itu. Icut bilang, karena aku sayang sama orang tuaku. Aku anak satu-satunya. Anak itu investasi, kata Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya. Anak itu investasi akhiratnya orang tua. Baik buruknya seorang anak itu juga surga nerakanya orang tua. Kayak gini. Jadi teman Icut bilang, kamu seorang santri, kamu cerdas, kamu pintar. Bahkan semua orang bilang seperti itu. Icut nggak bilang gitu, karena Icut nggak pernah merasa bahwa diri Icut itu seperti apa yang orang pikirkan. Tapi sayang, cover kamu seperti itu. Jadi banyak sisi yang harus Icut lakukan. Icut coba mulai pulang dari situ. Icut ajak mama, mak beli rok yuk, gitu. Dulu Icut penari nih kak. Dulu Icut penari, jadi Icut nggak mau beli baju pertama yang Icut pakai, baju syar'i yang Icut pakai itu uang dari mama. Icut nggak mau. Tapi dari Icut, gimana caranya? Icut berdoa sama Allah, ya Allah, kalau Icut ada rezeki detik ini terus, Icut bakal beli sesuai pakaian yang Engkau suruh ya Allah, sesuai perintah yang Engkau suruh, selayaknya seorang muslimah. Icut berdoa gitu sama Allah, Icut minta sama Allah, karena Icut nggak mau beli sama apa yang orang Icut beli. Iya, karena Icut yang buat masalah, Icut yang harus keluar dari masalah itu, gitu. Icut seperti itu. Terus, karena Icut dulunya seorang penari, tiba-tiba Icut dapat telepon. Kita ada, alhamdulillah ada rezeki.
langsung didengar dong sama Allah. Langsung kita minta, tapi langsung nggak pakai ini, gitu ya. nggak ada, iya. Karena kalau misalnya kita memang tulus, kita minta sama Allah, Allah kasih, Kak. Allah tuh nggak pelit. Apapun yang kita minta. Jadi kita nggak pernah takut, kita nggak perlu takut karena kita punya Allah yang maha besar. Benar. Jadi langsung dikasih sama Allah. Ini jawaban. Icu langsung bilang, kayaknya Allah memang mau aku seperti ini. Allah memang mau aku seperti ini. Kalau Allah nggak mau aku seperti ini, Allah nggak akan kasih rezeki ini setelah aku minta. Detik itu juga Icu bilang sama Mama, Ma kita ke pasar. Untuk apa kata Mama? Ada sesuatu yang mau kakak beli. Di situ Icut beli dulu, Icut beli gamis dulu. Icut beli jilbab. Karena dulu Icut punya jilbab cuman warna putih, warna hitam, sama pramuka. Itu jilbab sekolah, Kak. Oke. Cuman itu. Jadi Mama kan seneng tuh. Karena kayak ya udah, Icut bilang sama Mama, untuk kali ini Icut nggak pernah mau dipilihin baju sama Mama, tapi Icut bilang sama Mama, untuk kali ini Mama yang pilihin baju untuk kakak. Jadi dibeliin sama Mama. Singkat cerita, itu Icut ikut komunitas karena Icut kalau sendiri Icut nggak akan bisa. Icut butuh teman biar bisa terus ingatin Icut ketika Icut salah. Icut butuh teman. Icut bilang sama teman Icut, aku perlu komunitas yang bisa bikin iman aku terus naik, iman aku tercharger. Terus kata teman Icut, ayo kita masuk ke komunitas ini. Di Aceh itu ada komunitas Muslimah Aceh Villa. Masya Allah, itu di situ Icut ditemuin dengan teman-teman yang sangat-sangat soleha, dengan kakak-kakak yang soleha. Icut dengar pengalaman hijrah mereka semuanya. Ada yang bercadar, ada yang enggak. Mulai di situ. Titik masalah kenapa katanya Icut pakai cadar. Jadi Icut selalu minta sama Allah, ya Allah kasih petunjuk untuk Icut supaya Icut terlindungi. Pulang dari Icut ngaji, pulang Icut dari kajian, Icut pergi sama teman. Icut udah berpakaian syar'i, Kak. Duduk di nongkrong lah, bahasa anak gaulnya tuh nongkrong di kafe-kafe gitu. Padahal kita udah pakaian syar'i, tapi cowok masih aja jelalatan. Padahal kita udah menutup, Kak. Kita udah coba menutup, udah coba semua, tapi cowok masih jelalatan, Kak. Ya benar. Kayak adek. Atau bahkan mereka berani menyampiri kita, terus kayak minta nomor HP-nya dong. Dan Icut sangat-sangat benci hal yang seperti itu. Terus udah kayak gitu, Icut bilang sama teman Icut, kenapa mereka, maaf ya jatuh. Icut bilang sama teman Icut, kenapa mereka masih gangguin kita, padahal kita sudah berpakaian seperti ini. Bahkan itu Icut sampai pulang diikutin dari belakang sama teman-teman. Oke. Sekurang ajarnya itu laki-laki itu gitu. Jadi Icut cari tahu jawabannya. Jadi setiap Icut punya hal yang kayaknya aku harus tahu nih, Icut harus tahu jawabannya dan Icut harus cari tahu sendiri. Terus setelah itu Icut mikir, kaki adalah aurat yang wajib ditutupi. Ya. Kaki aja, kalau laki-laki ngelihat wanita itu nggak mungkin kaki duluan, Kak, tapi wajahnya. Iya nggak? Iya benar. Yang menarik mata-mata lelaki itu wajahnya. Icut mikir, terlintas di hati, kaki adalah aurat, tapi wajib ditutupi. Kaki aja itu bisa mendatangkan fitnah dan harus ditutupi. Kenapa wajah enggak? Oke. Sedangkan wajah itu jauh lebih menggoda daripada kaki kita. Jauh lebih menggoda, Kak, daripada kaki seorang wanita. Sedangkan kaki wajib ditutupi. Icut mikir. Icut coba pakai masker. Kemana-mana Icut pakai masker. Masih juga digangguin sana-sini. Terus bismillah. Icut minta lagi sama Allah karena Icut nggak mau pakai cadar karena Icut pengen
Icut nggak mau pakai cadar karena Icut pengen. Icut mau pakai cadar karena memang Icut siap. Karena ketika kita siap, halangan, rintangan apapun ketika kita nanti mengambil keputusan itu, kita siap untuk menghadapi semuanya. Tapi kalau karena kita pengen, ketika rasa dalam diri kita itu merasa puas, aku udah capek pakai ini, kita gampang Kak untuk membukanya kembali. Jadi di situ Icut kayak, ya Allah, kasih petunjuk sama Icut. Kalau Engkau ridho, beri jalannya ya Allah. Kasih jawaban-jawaban semua apa yang selama ini Icut teka-teki yang ada di kepala Icut gitu. Di 2018 awal, tiba-tiba Icut pergi lagi sama mama ke pasar. Itu Icut kemana-mana pakai masker. Lewat dong wanita bercadar 2 orang Kak. Itu memang Masya Allah banget. Terus mama bilang gini, cantik ya, kata mama. Terus Icut bilang, iya cantik ya. Kalau seandainya kakak kayak gitu gimana ya? Terus kata mama gini, kakak boleh seperti itu, tapi kakak harus mempertanggungjawabkan. Kakak nggak cuma mempertanggungjawabkan diri kakak sama orang tua kakak, tapi juga harus mempertanggungjawabkan cadar kakak. Cadar itu memang kecil Kak, cadar itu memang kecil, tapi tanggung jawabnya besar. Yang besar ya, benar. Iya, tanggung jawabnya besar. Kalau kita nggak mampu, lebih baik jangan. Jadi Icut kayak, oh ya udah mah, oke. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba Abu Icut manggil Icut, dibilang, Kak sini deh, katanya gitu. Abu bilang semuanya, kenapa perubahan Icut sekarang. Icut bilang sama Abu itu ayah ya? Ayah kan? Iya. Oke. Iya, Icut manggilnya Abu. Icut bilang sama ayah Abu. Ya, teman-teman. Karena ada sahabat Kis yang mungkin di luar dari Aceh agak bingung Abu itu apa. Iya, Abu itu ayah. Abu itu ayah. Jadi Icut bilang, Abu tanya, kenapa kakak kayak gini? Icut bilang sama Abu, kenapa Abu tanya? Abu nggak suka kakak kayak gini, Icut bilang. Terus kata Abu, enggak, Abu bukan nggak suka. Abu senang lihat kakak kayak gini. Sekarang, kalau dulu Abu pergi kemana-mana, orang pada bilang, Bang, anaknya disuruh pakai jilbab dong, biar mencerminkan seorang santri. Gitu. Jadi seakan-akan Abu Icut tuh nggak pernah nyuruh Icut buat pakai jilbab. Sampai dibilang, Rugi pinter ngaji. Rugi pernah jadi salah satu peserta MTQ. Rugi pernah dapat juara pidato untuk mewakili Kota Banda Aceh. Pokoknya kayak gitu. Rugi banyak prestasi dalam bidang keagamaan, tapi dia tidak seperti itu. Icut bilang, berarti selama ini aku jahat banget sama ayahku. Selain jahat sama ayahku dan selain jahat sama orang tuaku, ternyata mereka terbebani. Icut bilang sama Abu, justru karena itu kakak mau seperti ini. Kakak nggak pengen semua orang menganggap bahwa orang tua yang salah, padahal anaknya yang salah. Dan kakak pengen menjadi investasi yang paling berharga yang Abu sama mama punya, gitu. Terus kata Abu, kakak mau pakai cadar? Bismillah, kakak minta sama Allah, kakak mau pakai cadar. Kenapa kakak enggak? Abu Icut tes Icut. Abu Icut bilang, kenapa kakak enggak minta izin ke Abu dulu? Kenapa harus berdoa sama Allah dulu? Icut bilang, kalau Icut minta izinnya ke Allah, kalau Allah sudah berkehendak, semua makhluk akan mengizinkan. Iya benar. Tapi kalau Icut minta sama Abu sama Mama, Abu sama Mama mengizinkan. Tapi kalau itu bukan ketetapan jalan hidup kakak yang ditetapkan sama Allah, akan ada aja jalannya yang nggak bisa. Cuman itu kunci Icut. Karena Icut pegang moto hidup,
Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Oke. Jadi prioritas Icut Allah. Wah, benar-benar. Iya, Ya, utamakan Allah dalam segala hal. Karena kalau kita utamakan Allah dalam segala hal, kemanapun kita pergi kita akan selamat, Kak. benar. Jadi dari situ Abu bilang, ternyata semua pengalaman-pengalaman yang bikin Icut jauh lebih bisa melihat semuanya. Kadang masalah itu bisa bikin kita jauh lebih baik lagi. Tadi kan Allah ngasih masalah nih, Allah yang kasih ujian. Allah lihat, Icut bisa nggak sih keluar dari zona itu? Benar. Icut bisa nggak sih jauh lebih baik dari itu? Allah ngasih kita ujian bukan karena Allah nggak suka sama kita. Justru karena selama ini Icut jauh dari Allah, Icut merasa sombong. Jadi Icut kayak kangen, ya Allah hambaku, ya Allah Cut insani kenapa nggak pernah minta sama aku lagi? Kayak gitu. Jadi dikasih ujian, dikasih cemoohan dari lingkungan, dari teman-teman, dari semuanya, bahkan disakiti oleh orang yang sangat kita sayangi, bisa dibilang mantan kekasih gitu. Jadi kayak Cut insani, ayo dong berdoa sama aku. Seakan-akan Allah bilang kayak gitu. Jadi Allah ngasih ujian sama kita karena Allah sayang sama kita, Allah rindu sama kita. Jadi di situ Abu bilang, kalau kamu siap, Bismillah kamu pakai, kata Abu. Tapi janji sama Abu, kalau kamu sudah memakai itu, bukan jaga martabat Abu, tapi jaga sehelai kain yang menutupi wajahmu. Artinya kalau Icut mau buat kesalahan, jangan memakai. Oke. Sepertinya ada sedikit trouble di sana. Oke. Oh, ya tadi kayak loading gitu, kayaknya jaringannya ya. Sinyalnya ya. Oke. Jadi tadi gimana? Pada akhirnya itu sudah. Iya, pada akhirnya Icut coba pakai cadar. Ya gimana? Icut pada akhirnya Icut kayak, yaudah Bismillah, ya udah. Terus karena excited, Abu Icut excited, ya udah yuk kita pergi beli. Jadi di situ Icut beli pertama cadar, di situ Icut beli khimar itu yang jilbab yang menutupi dada. Di situ juga Icut beli kaos kaki. Biasanya kaos kaki kan cuma hitam putih tuh untuk sekolah. Nah jadi Icut iya, soalnya semuanya rok, jilbab, kaos kaki yang menutupi aurat itu memang punya sekolah, Kak. Jadi di situ di awal tahun 2018 Bismillah Icut memutuskan untuk memakai cadar. Alhamdulillah sampai sekarang juga. Jadi Icut mohon doanya sama kakak, sama teman-teman semua, untuk selalu agar istiqomah gitu. Karena tanpa kalian juga Icut nggak akan pernah bisa di titik ini. Amin. Kayak gitu. Ya Rabbal Alamin. Mungkin kita sama-sama mendoakan ya. Mana tuh sahabat KIS yang mendengarkan ini juga bisa tersentuh hatinya dan hidayahnya sehingga bisa seperti Icut gitu yang memulai dan berani mengambil keputusan untuk memakai cadar. Nah, untuk sahabat KIS, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Untuk narasumber yang kece badai ini, yang luar biasa inspiratifnya, bisa langsung aja di komentar atau ada kotak-kotak di samping komentar yang pertanyaan itu bisa langsung tanyakan apa saja untuk narasumber kita hari ini. Nah, selagi kita nunggu yang nanya nih, tadi kan sudah ya kita dengarkan sama-sama bahwa emang banyak sekali tantangan sebelum itu dan bagaimana Icut mengambil menjemput hidayah itu, gitu sehingga pada akhirnya Icut bisa menggapai dari hidayah itu, yaitu memakai cadar. Kalau misalnya kan semakin kita ingin lebih baik lagi, semakin kita memperkuat iman kita lagi, makin banyak ujiannya dan tantangannya. Nah, sekarang kebalikannya nih, kakak mau nanya, ketika udah pakai cadar,
tantangan apa nih yang paling menurut itu yang nggak bisa dilakukan? Memang itu oke, aku harus menghadapi ini ya gitu. Uh, Sedikit aja dari mungkin banyak ya, terlalu banyak tantangan, mungkin satu yang paling besar yang benar-benar membuat itu lebih kuat lagi. Nah, sebelum itu sebelum Icu jawab, diingatkan lagi kepada sahabat Chris, kisah yang aja di kolom komentar atau di kotak-kotak yang ada di samping kolom komentar itu ada tanda-tandanya, bisa klik di situ dan langsung ditanyakan. Mohon maaf Kak, suara Kakak tadi putus-putus, bisa diulangin pertanyaannya? Oke, baik. Kecepatan ya ngomongnya. Maaf. Iya, Kakak kecepatan ngomongnya jadi. Gini, kira-kira tantangan apa nih yang Icut rasakan setelah Icut berhasil nih menjemput hidayah dengan memakai cadar? Mungkin bisa diceritakan satu cerita yang paling kena sama Icut. Oke. Yang paling menyakitkan bukan menyakitkan tapi lebih tepatnya sampai sekarang Icut ingat, pertama Icut itu awalnya sih Kak, Icut rasa semua teman-teman yang hijrah dan coba bismillah mereka mengambil keputusan untuk bercadar pasti pernah merasakan ini semuanya, nggak ada yang nggak pernah merasakan ini. Itu cemoohan, itu judge dari teman-teman semua, dari keluarga, apalagi banyak yang tanya sama Icut, gimana Kak caranya supaya bisa keluarga untuk bisa memberikan mengizinkan kita memakai cadar, apalagi dari keluarga besar dan bahkan lingkungan yang kita tempati, karena cadar ini kan mereka selalu mengait-kaitkan dengan terorisme, dengan orang yang sangat mengerikan seperti itu. Iya, jadi Icut pernah, jadi memang kayak waktu pertama semua kayak ninja ya, gitu, ninja ya, kayak gitu, dikatain ninja. Jadi kayak semua kayak yang tadinya Icut biasa nongkrong sama teman-teman itu biasa aja, jadi mereka kayak udah nih jangan deket-deket sama ninja gitu kan, udah nggak boleh, jadi kayak soleha sekali kamu, jadi kayak diejek-ejek seperti itu. Nah, yang paling menyakitkan adalah itu waktu pertama-tama baru bercadar, Icut pakai serba hitam. Karena memang Icut suka sama outfit yang serba hitam. Jadi Icut ke Belang Padang nih Kak. Kakak kan orang Banda Aceh, tahu Belang Padang. Nah, jadi Icut pergi sama teman-teman juga untuk ngambil galang dana untuk Palestina. Jadi Icut pergi ke situ. Apa yang Icut dapetin? Icut dilemparin aqua ke Icut, karena Icut minta, Icut nggak tahu entah itu orang apa, pokoknya Icut dilemparin aqua terus diusir. Dibilang gini, sudah mengerikan minta uang lagi. Gitu. Jadi Icut kayak oke. Setelah Icut pergi karena dilemparin, jilbab Icut ditarik. Icut pernah merasakan di titik itu. Jadi kayak, ya Allah, mungkin ini Allah tes lagi gitu. Allah uji lagi, kamu mampu nggak? Kayak gitu. Allah melihat kamu mampu nggak? Karena kalau kita balik ke Icut yang dulu, berarti Icut udah mengecewakan Allah dong. Kayak gitu. Jadi Icut tanya ke teman-teman, salah kita apa? Padahal kan kita cuman mau mengikuti perintah Allah gitu. Terus kata teman, ini ujian supaya kamu bisa naik satu tingkat.
kalau kamu bisa melewati ujian ini, suatu saat yang akan datang ketika ada ujian yang jauh lebih besar dari ini, kamu akan bersikap biasa aja. Kenapa? Karena kamu sudah melewati ini. Jadi bismillah. Jadi sembari Icut memang memperbaiki diri, nggak cuma memakai cadar aja, tapi dari segi ilmu, dari segi pemikiran yang tadinya pemikiran Icut banyak yang salah, Icut ubah. Dan yang paling sering Icut lakuin adalah minta sama Allah. Kalau kita minta ke manusia, kita berharap ke manusia itu ada batasnya dan belum tentu dikabulkan. Tapi ketika kita mintanya sama Allah, kita minta satu, tapi Allah bisa kasih dua. Karena Allah itu jauh lebih mengerti dan tahu apa yang kita butuhkan dibanding diri kita sendiri. Kayak gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah apapun yang Ica rasain udah nggak lagi, udah biasa aja. Bahkan dipanggil kayak ibu-ibu udah biasa aja. Kayak gitu aja sih Kak. Jadi udah B aja gitu ya. Bodo amat lah mau bilang apa, yang penting nggak kembali pada masa yang lalu gitu ya. Dan iya. Kita Jadi kayak apa yang sudah diperjuangkan sekarang gitu ya. Jadi kayak kalau kan udah janji sama Allah, udah janji sama aku gitu, janji sama Allah, ya Allah, Icut tuh mau memperbaiki diri terus-terusan gitu. Icut sekarang jauh dari kata baik. Jadi Icut pengen jauh lebih baik, ya Allah bantu Icut. Icut udah janji sama Allah kayak gitu, dan Icut juga udah janji sama Allah, Bu, kalau Icut udah coba ngambil keputusan untuk bercadar, Icut akan tetap di situ. Minimal Icut stay, minimal Icut di tempat, tapi tidak berbalik ke belakang. Kalaupun Icut nggak bisa maju selangkah, minimal Icut di tempat aja Kak. Icut nggak boleh balik ke belakang, nggak boleh pakai boxer lagi, nggak boleh lepas jilbab lagi, nggak boleh kalau lewat di depan guru Icut klekson padahal nggak pakai jilbab, itu nggak boleh. Ya benar-benar. Jadi memang benar-benar mempertahankan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipilih gitu ya. Apalagi kalau hidayah itu memang setiap harinya ada gitu, tinggal kita mengambilnya dan menjemputnya. Nah ini kalau jemput udah kita fix seperti ini, mengambil keputusan, kalau seperti gimana gitu ya rasanya kalau harus balik lagi ke belakang gitu ya. Nah, iya. Oke. Ini mungkin menarik sekali, banyak ini hal-hal yang banyak positif yang dapat kita ambil. Dan ini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Atau saya ada kelewatan ya, saya lihat dulu ya. Banyak sekali teman-teman kita yang bergabung, ada juga yang dari MRI Kalimantan Selatan. Wah, terima kasih. Oke, bagi teman-teman yang bertanya silakan boleh bertanya gitu kepada narasumber kita. Caranya kita menemukan sesosok yang sangat inspiratif seperti ini. Insya Allah kakak jauh lebih menginspirasi. Oh, baik, kalau begitu sama kita menginspirasi orang banyak. Saling mendukung dan saling mendoakan juga ya. Mungkin teman-teman juga bisa mendoakan kita semua. Kita juga mendoakan teman-teman, semoga dengan cerita ini mereka juga bisa mengambil hikmahnya. Bagaimana sih? Karena setiap orang itu punya tantangan hidupnya masing-masing dan pastinya punya juga jalan yang berbeda. Tapi balik lagi yaitu kembali ke Allah, dan Allah dalam segala urusan ya, seperti itu. Nah, mungkin lagi menunggu pertanyaan dari sahabat KIS. Boleh silahkan bertanya apa aja tentang tema kita, terkait tema kita hari ini, yaitu menjemput hidayah. Nah, penasaran nih. Itu berapa tahun pakai cadar gitu? Dari 2017 apa 2018 tadi? Dari 2018 awal, berarti kalau dari 2018 awal udah jalan sekitaran, ini udah mau masuk 2021, berarti sekitaran 2 tahunan ya? 2 tahunan untuk sekarang jalan kita ya.
Oke, berarti Icut awalnya memang pakai gamis dulu gitu ya, gamis dulu terus Iya. pakai jilbab panjang gitu ya, baru terakhir pakai cadar gitu. Oke. Nah, Icut menikmati prosesnya gitu. Karena kalau misalnya kita menikmati prosesnya, Kak, enggak, kalau kita menikmati, misalnya nih kita daki gunung ya, kita daki gunung, kita menikmati perjalanan yang kita lalui. Ya. Ketika kita sampai di puncak, kita merasa lega, Kak, merasa kayak, wah, ternyata setelah capek, ini yang kita dapetin. Jadi kayak rasa bahagia itu jauh lebih besar dan nggak sia-sia. Makanya Icut selalu menikmati proses. Nggak mau yang instan-instan. Karena kadang-kadang yang instan itu nggak baik. Ya benar. Semua ada Sama, prosesnya. Mie instan aja yang katanya mie instan, tapi juga harus dimasak dulu kan? iya benar. Ada prosesnya ya. Jadi, Sama nih. iya. Kakak juga milih untuk menikmati proses dan mengambil banyak feedback ataupun refleksi diri itu dari proses. Karena kalau hasil itu sesuai kemauan kita ya itu adalah bonusnya gitu. Dan alhamdulillah misalnya sesuai ya. Jadi kayak yang capek itu udah nggak terasa lagi karena hasilnya itu lebih besar sehingga menutupi dari capek dari luar biasa sih memang kalau kita berorientasinya itu pada proses sehingga kita memang maksimal melakukan yang hal yang kita inginkan gitu. Wow, ini emang menarik sekali. Tapi udah nggak terasa ya udah hampir 1 jam kita lalui bersama dan mungkin dengan yang dijelaskan sama Icut sangat menarik dan sangat jelas sehingga orang-orang sekarang nggak bertanya mungkin lagi mengambil bayaran ya. Dan ketika Icut ngomong itu semoga membuka hati kita semua untuk bisa melihat lagi di depan mata. Oke nih Cut, jadi kalau kita ngobrol panjang banget, kayaknya Iya Kak, banget, keren banget, dan salut banget sama Icut. Icut nggak jauh lebih nggak ada apa-apanya dibanding kakak gitu yang udah masya Allah pengalamannya. Aduh, Icut aja insecure nih kalau bisa ketemu kakak nih, insecure banget Kak, serius insecure kayak kok nggak bisa kayak Karita ya gitu. Tapi wajar sih nggak bisa kayak Karita, soalnya kan Icut kayak Icut gitu. Jadi orang caranya masing-masing ya. Iya. Nah, berarti kita saling sama-sama balik lagi sama-sama menginspiratif lah ya. Seperti itu. Iya. Nah, karena kita udah di penghujung, kira-kira bilang ada nggak yang mau atau ciri dari hari ini? Gimana Kak? Ada nggak quotes dari Icut atau closing statement sebelum kita tutup dari acara inspiratif kita hari ini? Kalau misalnya quotes sih Icut nggak ada, tapi Icut cuman mau bilang ke teman-teman jangan pernah takut ketika kita terpuruk, karena kalau misalnya kita terus-terusan berada di atas, kita nggak akan pernah tahu sampai mana kemampuan kita. Dan kita nggak akan pernah tahu kebahagiaan apa yang kita dapetin. Jadi, dan selalu berhusnuzon sama Allah. Jangan pernah seuzon sama Allah. Baru dikasih cobaan sedikit, tapi udah kayak, ya Allah kenapa sih kayak gini? Kenapa aku kayak gini? Kenapa teman-teman aku kayak gitu? Jangan pernah seperti itu, karena Allah, balik lagi, Allah jauh lebih tahu dibanding diri kita sendiri. Ya, kayak gitu. Jadi, Icut pengen teman-teman tuh semua libatkan Allah dalam segala hal. Karena kalau misalnya kita melibatkan Allah, apapun kita libatkan Allah, kita akan selamat dan kita bakal bahagia. Bakal kayak kita lebih baik dikasih cobaan dibanding dikasih
dikasih kebahagiaan sama Allah. Karena apa? Ketika kita berada di atas, semuanya lupa. Jangankan Tuhan kita sendiri, orang-orang di sekeliling kita yang udah support kita dari nol, kita lupain mereka ketika kita berada di atas. Tapi ketika kita berada di bawah, semuanya kayak, ya Allah kenapa kayak gini, ya Allah kenapa itu, ngeluhnya sama Allah. Tapi ketika kita berada di atas, kita lupa sama Tuhan kita. Jadi tanamkan dalam diri, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Wah, statementnya mantap banget. Mungkin terima kasih buat itu. Ada sedikit itu tepuk terima kasih yang biasanya ini mungkin teman-teman yang udah lihat episode sebelumnya bisa ikutin. Untuk isi yang terakhir, mari kita beri terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat KIS ya. Iya. Terima kasih juga kepada sahabat KIS. Terus akan ada episode selanjutnya. Ini akan ada sahabat KIS. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya dan sampai ketemu di kisah selanjutnya di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.